Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Komstat akan menjelaskan mengenai eh, kode praktikum dari praktikum sebelumnya. Nah, yang dimulai dengan menggunakan fungsi seed untuk membagikan suatu bilangan acak. Di sini ada ada kode yang menetapkan seed yaitu seed 345. Ini penetapan ini dilakukan untuk memastikan hasil yang kita dapatkan dari proses randomisasi yang bisa direplikasikan. Nah, seed ini adalah angka acuan untuk generator bilangan acak. Jadi dengan seed yang sama kita akan mendapatkan urutan bilangan acak yang sama. Lalu ada random numbers, run, run if 5, print random numbers. Ini run if itu untuk menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Lalu ada eh, hasilnya itu akan disimpan dalam variabel random numbers yang kemudian akan dicetak nantinya. Lalu ada eh, normal numbers R65 itu itu adalah untuk menghasilkan 5 bilangan acak itu dari distribusi normal. Lalu eh, itu akan dihasilkan bilangan acak yang tersebar mengikuti kurva loncengnya dan dengan min min 0 dan standar divisi 1 secara default. Lalu hasilnya akan disimpan dalam normal numbers lalu ditampilkan. Kemudian itu ada eh, R-binom R-binom di situ. Itu fungsinya adalah untuk menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial yang kemudian hasilnya akan disimpan dalam sampel binomial dan kemudian eh, dicetak. Hasilnya itu eh, hasilnya adalah kode itu menghasilkan bilangan acak dari beberapa jenis distribusi di R itu dengan menggunakan seed ini kita memastikan bahwa hasil itu dapat direplikasikan dan distribusi yang digunakan itu mencakup distribusi uniform, normal, dan binomial yang masing-masing itu memiliki karakteristik berbeda dalam cara bilangan acak dihasilkannya. Lalu lanjut ke jawaban menggunakan distribusi binomial. Eh, di sini yang pertama adalah P-binom. P-binom ini untuk menghitung peluang paling sedikit satu orang tertular tertular dari 5 orang dengan probabilitasnya itu penularan 30% atau prop sama dengan 0,3. Lalu ada argumen lower tail sama dengan false itu digunakan untuk menghitung peluang lebih dari satu orang yang tertular. Dan kata lain itu kita menghitung peluang komplementernya itu ya itu peluang bawah paling sedikit itu satu orang tertular. Lalu ada debinom di sini itu untuk menghitung peluang tepat 2 orang tertular dan tepat 3 orang tertular secara terpisah. Kemudian kita jumlahkan keduanya itu untuk mendapatkan peluang total bahwa 2 dan 3 orang tertular dari 5 orang dengan probabilitas penularan 30%. Ini fungsi di binom ini untuk mengembalikan probabilitasnya untuk jumlah keberhasilan yang tepat dalam percobaan binomial. Lalu ada debinom di sini untuk kita gunakan lagi untuk menghitung peluang tepat 4 orang tertular dari 5 orang dengan probabilitasnya itu penularan 30% dan memberikan peluang bahwa tepat 4 orang dari 5 mengalami penularan. Jadi hasilnya itu bisa kita lihat bahwa eh, berdasarkan jumlah orang yang tertular dari 5 percobaan dengan probabilitas 30% per orang itu kita lihat P-binom itu digunakan untuk menghitung peluang kumulatifnya, sementara D-binom itu digunakan untuk menghitung individual untuk jumlah keberhasilan yang spesifik. Udah, bisa lanjut teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nurul Sophia dengan NIM 121450116. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembangkitan bilangan acak menggunakan inverse transform method. Pertama, pada kasus continue ini, kita masukin variabel A dan B-nya itu untuk batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya itu, batas atas sama batas bawah, terus kita mau distribusiin pembangkitannya itu rentang dari 2 sampai 10. Terus kita mau pakai gunain fungsi runif ini 100 untuk menghasilkan 100 bilangan acak dari distribusi uniform standar pada interval 0,1. Kemudian kita pakai penerapan transformasi inverse dari distribusi uniform untuk
ubah nilai acaknya itu dari interval 0,1 ke interval A, B. Eh, Hasilnya itu X itu vektor yang berisi 100 bilangan acak, belum Ki? Dari 100 bilangan acak. Terus kita pakai histogramnya menggunakan sampel X, kemudian kita run, terus hasil outputnya itu bilangan acak yang terdistribusi secara uniform pada interval 2,10. Yang berarti setiap angka dalam interval itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Untuk histogramnya itu menunjukkan penyebaran nilai. Penyebaran nilainya, histogramnya, penyebaran nilainya merata di antara 2 dan 10. Kemudian selanjutnya kasus diskrit. Untuk kasus diskrit itu kita pakai jumlah sampel yang diinginkan itu 500. Kemudian kita pakai runifnya itu N-nya 500 bilangan acak dan distribusi uniform pada interval 0,1. Kemudian vektor yang berisi 500 nilai acak tersebut itu digunakan untuk menentukan nilai diskret yang sesuai berdasarkan probabilitas kumulatif. Kita pakai vektor P-nya 0,2, 0,65, dan 1,6. Kemudian probabilitas nilai satunya itu 0,2, yang nilai kedua probabilitas kumulatifnya 0,65, nilai ketiga memiliki probabilitas kumulatif 1,0. Selanjutnya di vektor ekskal itu mendefinisikan nilai diskret yang mungkin yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian pada find interval itu untuk menemukan interval dari setiap nilai U dalam vektor P. Kemudian pada bagian histogram kita mau buat histogramnya X brix sama dengan sek 0,5, 3,5 by 1. Main histogram dari distribusi diskret itu kita mau buat histogram dari nilai X yang merupakan nilai diskret yang dihasilkan. Kemudian dari output yang kita dapat itu, distribusi nilai-nilai ini probabilitas yang sudah ditetapkan melihat lebih banyak frekuensi untuk nilai 2 dan 3 dibandingkan nilai 1 dengan proporsi yang sesuai dengan probabilitas kumulatif. Selanjutnya, untuk kasus model ini, kita gunain simulasi estimasi koefisien regresi linear itu. Kita buat parameternya koefisien regresi beta 0 sama beta 1, B topinya sama B1 topi, terus kita loopin simulasi sebanyak 300 kali. Di dalam loop itu ada epsilon R0 yang menghasilkan 10 nilai acak distribusi normal standar, terus pada XR0 10 yaitu menghasilkan 10 nilai acak dari distribusi normal untuk variabel penjelas prediktor. Kemudian kita bikin variabel responnya berdasarkan model linear, di mana B0-nya itu intercept 0,81, B1-nya slope 1,15, X-nya itu variabel penjelas, dan epsilon itu logaritma acak. Kemudian kita mau bangun model regresi linear untuk memprediksi Y menggunakan X dengan fungsi M linear model. Kemudian kita mau simpan koefisien estimasi regresinya, intercept, dan slope. Terus di B0 topinya itu kita menyiapkan nilai estimasi intercept B0 topi atau eh, dari model objek ke dalam vektor B0 topinya. Terus kita simpan nilai estimasi slope B1 topi atau dari model objek ke dalam vektor B1 topi. Kemudian hasilnya itu bisa dilihat dari mainnya itu B0. B0-nya 1,026986 sama B1-nya 1,031,0320035. Standar, kemudian standar deviasinya 0,30968822 dan B1 standar deviasinya 0,3577069. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Nisani Witraduar dengan NIM 121450137. Jadi sini menggunakan metode acceptance rejection yang mana metode ini tuh dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Distribusi X ini akan menjadi target untuk pembangkitan bilangan acak, namun sulit untuk dilakukan pembangkitan secara langsung. Nah, karena itu untuk dibandingkan membangkitkan bilangan acak secara langsung dari distribusi tersebut, kita akan membangkitkan bilangan acak dari suatu distribusi Y untuk biar lebih mudah diimplementasikannya. Bisa kita lihat pada kode. Pertama kita tentukan parameter untuk distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 2. Lalu kita menentukan parameter untuk distribusi eksponensialnya, yaitu lambda sama dengan 1/beta. Lalu kita mencari nilai C-nya dengan atribut X underscore values dengan sequence 0,01,10 dan length out-nya itu sama dengan 1000. Lalu kita di sini mencari density gamma values-nya dengan rumus 1/gamma dikali alpha dikali beta kuadrat alpha dikali X value kuadrat alpha min 1 dikali X XP min X value per beta. Lalu di sini kita tentukan density exponential value-nya yaitu dengan lambda dikali XP min lambda kali X value dan nilai C max density gamma values dibagi density exponential value. Lalu kita di sini menentukan jumlah sampel yang ingin kita ambil yaitu sampelnya sama dengan 1000. Lalu di sini kita mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel dengan sampel yaitu numerik dari n sampel. Lalu kita di sini menggunakan metode acceptance rejection-nya dengan for i in satu berbanding n sampel repeat. Lalu menghasilkan sampel dari distribusi proposal atau eksponensialnya yaitu x proposal sama dengan r eksponensial satu dengan rentangnya sama dengan lambda. Lalu kita di sini menghitung densitas dari distribusi gamanya secara manual, yaitu density gamma dengan rumusnya 1/gamma alpha dikali beta kuadrat alpha dikali x proposal kuadrat alpha min 1 dikali eksponensial min x proposal per beta. Lalu kita di sini untuk menghasilkan sampel dari distribusi uniform untuk membangkitkan nilai, membandingkan nilainya, yaitu dengan run if 1,0, C dan C ini sebagai batas atasnya. Lalu acceptance rejection-nya if U kurang dari density gamma per lambda dikali eksponensial min lambda dikali X proposal dengan sampelsnya I dengan X proposal. Lalu kita break. Terus kita tampilkan histogram dari hasil sampel yang dihasilkan. Yaitu menggunakan his samples breaks-nya sama dengan 30. Di sini menggunakan main sama dengan histogram dari distribusi gamma dengan X lab-nya itu value dan probabilitasnya value. Bisa dilihat pada share screen histogram dari distribusi gamma dari density dan X lab-nya value dan Y-nya itu density. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Rizky Adam Benofri dengan NIM 121450073. Selanjutnya saya akan membawakan tentang direct transformation. Metode ini adalah teknik untuk menghasilkan sampel dari distribusi probabilitas tertentu dengan menggunakan transformasi langsung dari distribusi yang lebih sederhana atau lebih mudah dikelola. Nah, di sini kita eh, ada parameter distribusi eksponensial yaitu lambda sama dengan 1. Lalu kita eh, menentukan jumlah sampel yang diinginkan yaitu sebanyak 1000. Lalu kita memanggil bilangan acak distribusi uniform yaitu RUNIF sebanyak 1000. Lalu kita mentransformasi langsung ke distribusi eksponensialnya dengan cara yaitu min log U per lambda. Nah, di sini kita selanjutnya akan menampilkan histogram dari hasil X yang sudah dibuat, yaitu menggunakan histogram X breaks sama dengan 30 dengan judul histogram dari distribusi eksponensial simulasi, yaitu X-lab-nya nilai, color-nya light blue. Nah, dapat dihasilkan
grafik berbentuk eksponensial yang artinya mencekung ke bawah, yaitu dengan frekuensi nol itu sebanyak 200 dan selanjutnya semakin menurun. Sekian presentasi dari kelompok 2 praktikum komputasi statistik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.